Sahabat Al-Quran, insyaallah kita lanjutkan kembali tadabbur kita. Ya, insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Sebelumnya kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Shadaqallahul azim. Ayat yang barusan kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka apakah diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci, Allah telah menutup hati mereka dan pendengaran mereka, dan bagi mereka itu diberikan azab yang sangat pedih. Sahabat Al-Quran, dua ayat ini adalah menceritakan tentang orang kafir. Jadi orang kafir itu mereka adalah termasuk golongan yang akan kekal di dalam api neraka Jahannam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 39 ya, ke depan kalau kita lihat, dan banyak juga pada ayat-ayat yang lain, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 39. Dan orang-orang kafir, yaitu mereka mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, tempat mereka adalah di dalam api neraka Jahannam, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kita tahu bahwa akhir daripada tempat kehidupan manusia itu hanya dua, di surga atau di dalam neraka Jahannam. Siapa yang kekal di dalam api neraka Jahannam, mereka tidak akan dikeluarkan lagi oleh Allah, itulah orang kafir. Apa makna kafir? Kafir itu bermakna menutup diri. Apa maksud daripada menutup diri? Menutup diri sini maknanya adalah mereka tidak mau menerima dinul Islam. Mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai Rabb-nya. Mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan mereka tidak mau beriman pada Al-Quran, dan mereka tidak beriman pada adanya hari akhirat. Itulah kafir. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang kafir, karena Allah sudah menjanjikan azab bagi mereka saat proses sakaratul maut. Allah sudah menjanjikan azab saat dicabut nyawa. Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya engkau melihat orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya, maka malaikat itu memukul depan mereka, yadribuna wujuhahum, jadi depan mereka itu dipukul oleh malaikat, wa adbarahum, dan belakang mereka. Begitulah
Allah mengazab orang kafir baik itu di dunia maupun saat proses sakaratul maut. Sedangkan di alam barzakh Allah juga berfirman an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Jadi kepada Fir'aun itu dinampakkan, yaitu orang-orang kafir, ya, dinampakkan di alam barzakh nanti setiap pagi dan setiap sore itu tempat tinggal mereka itu di api neraka jahanam. Bayangkan sahabat Al-Quran, di dunia mereka dilaknat oleh Allah. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah menyebutkan mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Kemudian saat proses kematiannya dihajar dan dipukul oleh malaikat. Kemudian saat di alam barzakh juga diazab oleh Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk memukul depan dan belakang orang kafir. Kemudian saat di padang mahsyar Allah juga mengazab orang kafir, dan di akhirat mereka langsung dijebloskan ke dalam api neraka jahanam. Jadi orang kafir itu tidak ada lagi proses. Allah tidak lagi memproses orang kafir, tapi tempat mereka adalah api neraka jahanam. Itulah orang kafir. Orang kafir tidak ada lagi cerita, selesai hidupnya. Maka apa perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin? Beda. Orang mukmin meskipun di dunia itu hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, hidupnya biasa saja, mungkin dia tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, ya, tapi dia menjaga imannya, merawat imannya. Insya Allah dengan iman dan amal solehnya, semoga kelak di akhirat Allah akan berikan surga kepadanya. Maka apapun persoalan kita hadapi dalam perjalanan kehidupan dunia ini, jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai membuat kita hilang visi misi kita untuk menuju akhirat. Berhati-hatilah. Orang kafir ini ada beberapa golongan. Yang pertama adalah orang kafir musyrik. Ya, kafir musyrik itu memang sejak dari zaman Nabi dulu sudah ada. Kalau dalam akhir surat Al-Fatihah Allah menyebutkan waladhdallin, itu orang-orang yang sesat. Memang kafir ini dia tidak mau menerima kebenaran sehingga hidupnya sesat. Disebut dari akhir surat Al-Fatihah itu dhallun, sesat mereka. Nah, ini orang kafir memang dari dasarnya sudah kafir. Nah, kemudian yang kedua, ateis. Ateis ini adalah orang kafir yang tidak punya Tuhan. Na'udzubillah. Bayangkan ada manusia yang hidup di atas permukaan bumi Allah, mereka makan makanan di atas permukaan bumi Allah, kemudian mereka minum dari air yang Allah berikan. Ya, semua nikmat yang cukup banyak yang Allah berikan di atas permukaan bumi ini. Ada manusia ateis. Ya, ateis itu nggak punya Tuhan. Mereka nggak punya Tuhan, mereka nggak punya agama, dan kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Na'udzubillah. Nah, ini orang kafir juga. Nah, ada lagi adalah orang kafir yang murtad. Orang kafir murtad itu siapa? Orang yang dari agama Islam keluar dari agama Islam. Itu murtad namanya. Dalam hukum Islam itu hukumnya dibunuh. Orang yang keluar dari agama Islam itu hukumnya adalah dibunuh. Nah, bagaimana kalau dia bertobat? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Nah, ini hati-hati, banyak kehidupan artis kita melihat begitu mudah. Ya, begitu mudah dia bolak-balik agama. Ya, padahal Allah sudah bilang itu di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, tsummazdadu, ya, kufra, kemudian dia bertambah kafir, maka Allah tidak akan mengampuni. Nah, orang seperti ini adalah orang yang ulok-ulok terhadap agama. Nah, ini dosa besar, nggak boleh. Ketika kita sudah komitmen dengan agama Islam, tetaplah dalam dinul Islam, jangan diubah-ubah agama kita. Hati-hati. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang mukmin, orang muslim latah, mereka nikah lintas agama. Padahal Allah sudah melarang kita. Surat Al-Baqarah ayat 221. Itu Allah sudah sebutkan. Kita baca saja ayatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah seorang laki-laki itu menikahi seorang musyrik. Ya, seorang laki-laki mukmin
tidak boleh menikahi seorang wanita musyrik hatta yu'min, sehingga wanita musyrik tersebut adalah beriman kepada Allah. Nah, ini harus diingat. Misalnya ada seorang laki-laki yang mukmin, seorang laki-laki yang muslim ingin menikah dengan seorang wanita yang cantik tapi dia musyrik. Nah, syaratnya bagaimana? Dia masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu baru kemudian dia menikahi wanita tersebut. Nah, ini kita sedihkan juga, ada pengadilan yang mengizinkan nikah lintas agama. Ini hati-hati antara orang mukmin dengan orang kafir. Ya, harus difahami bahwa ketika orang mukmin menikah dengan orang kafir, maka orang mukmin tersebut telah berzina seumur hidup. Hati-hati ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang hidup di dunia tapi berzina seumur hidup. Apa maksudnya? Menikah beda agama. Nggak boleh itu. Ya. Kemudian kenapa kita tidak boleh menikahi wanita musyrikah? Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Seorang mukminah yang sederhana, yang biasa saja, jauh lebih baik daripada seorang wanita musyrikah walaupun dia cantik. Nah, ini hati-hati. Jadi bukan cantiknya itu, karena musyriknya itu ya nggak boleh. Dan kemudian juga selanjutnya, tidak boleh seorang wanita muslimah menikahi seorang laki-laki kafir sehingga laki-laki itu beriman. Walaupun laki-laki kafir tersebut lebih ganteng, tapi orang beriman yang mukmin, yang laki-laki yang sederhana itu jauh lebih baik. Kenapa kita tidak boleh menikah lintas agama? Karena Allah menyebutkan wallahu yad'una ilan ulaika yad'una ilan nar. Karena orang-orang kafir itu mengajak kita ke neraka. Nah, sudah kita sampaikan tadi. Orang kafir tempatnya di neraka jahanam. Jadi orang-orang yang mukmin menikah dengan orang kafir, kenapa dilarang? Karena takutnya kita yang sudah beriman diajak kafir. Nah, kalau diajak kafir ya udah yad'una ilan nar. Berarti orang kafir tersebut yang menjadi pasangan hidup kita itu mengajak kita ke dalam api neraka jahanam. Nah, masih sambungan, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idzni. Sementara Allah mengajak kita kepada surga dan keampunannya. Hati-hati. Ya, Anda seorang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki kafir walaupun ganteng, kecuali dia beriman dulu baru boleh menikah. Anda seorang muslim jangan sampai menikah dengan orang-orang wanita musyrik walaupun dia cantik, kecuali dia masuk Islam dulu baru boleh kita menikahinya. Kenapa? Karena orang kafir itu mengajak kita ke neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ini ayat 6 dan 7 Allah dengan tegas menyebutkan. Jadi orang-orang kafir itu diberikan peringatan, tidak diberikan peringatan. Kalau mereka sudah mati diberikan kesempatan untuk hidup, mereka juga tidak akan beriman. Maka oleh karena itu berhati-hatilah. Bagaimana tadabbur surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini, Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka sudah dikunci oleh Allah, dan mereka diazab di dunia dan diazab di akhirat. Inilah tadabbur yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.